Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Anak-anak sudah pada sarapan semua? Sudah. Sarapan pakai apa di rumah coba? Telur. Telur, ada apa lagi? Ayam. Terus apa lagi? Telur, Ayam geprek. yang geprek. Daging. Bagus. Enak ya? Iya. Saya Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terbiasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silakan Muhammad Alfian. Mari kita belajar, mari kita berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru ingin mengecek kehadiran siswa ya. Nah, dengarkan di depan. Idhar, Hadir. Muhammad Alfian Putra, Hadir. Nadira, Hadir. Lulu Risala, Hadir. Salsabila, Hadir. Nur Aulia, Hadir. Muhammad Ali, Hadir. Nur Hanifah, Hadir. Hilal, Hadir. Sayyidul Islam. Hadir. Oke. Hadir semua ya. Selanjutnya anak-anak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme pada negara dan bangsa, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Siap ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana darahku berdiri dan waduhiku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita
untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru melanjutkan untuk membaca surah pendek, yaitu surah Al-Qariyah. Untuk memimpin doa, dipersilakan untuk Sayyidul Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke tempat dulu. Terima kasih kepada Sayyidul Islam. Kasih semangat. Setiap anak-anak ada harapan. Setiap anak-anak ada impian. Dan setiap anak-anak ada cita-cita. Nah, Pak Guru mau tanya, ada nggak yang sudah memiliki cita-cita? Coba dulu, cita-citanya apa? Perawat. Tepuk tangan dulu buat perawat. Karena perawat itu apa sih tugasnya? Tugasnya apa kalau jadi perawat? Merawat orang yang sakit. Perawat orang yang suntik. Suntik. Yang lain, hidup, cita-citanya apa? Tentara. Nah, tugas tentara itu apa ya, tugas tentara itu? Membela negara. Tepuk tangan buat Sayyidul Islam. Berikutnya, cita-citanya apa? Polwan. Itu tugasnya apa, Nak? Apa tugasnya polwan? Mengayomi masyarakat. Tepuk tangan untuk polwannya. Ayo semangat dulu. Yang kelas 5. Iya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang makna hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 indikator. Yang pertama, makna hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Dan yang ketiga itu adalah tanda-tanda kiamat. Ada 2 tanda-tanda kiamat. Yang pertama, kiamat sughra. Yang kedua, kiamat kubra. Nah, Bapak tanya, makna hari akhir itu apa sih, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Pengertian makna hari akhir itu apa, anak-anak? Hancurnya apa? Pengertian hari akhir. Hancurnya sebagian kecil alam. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi 3 indikator itu, kita akan menayangkan video supaya jelas ya. Anak-anak mohon diperhatikan di tayangan. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah.
akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir, makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuka tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran surat Al-Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu
Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan anak palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan isi video yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan makna hari akhir, macam-macam hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Bapak mau tanya nih, apa sih pengertian makna hari akhir itu? Coba siapa yang bisa? Pengertian hari kiamat. Munculnya Dajjal dan turunnya Imam Mahdi. Belum, pengertian hari akhir. Munculnya asap di timur dan di barat. Ya, pengertian makna hari akhir. Hancurnya. Seluruh hancurnya alam semesta beserta sisinya. Belum. Hancurnya sebagian kecil alam. Ya, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Berarti manusia sudah tidak ada lagi. Tumbuhan, makhluk hidup sudah tidak ada lagi. Kecuali apa? Kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu. Apa yang kita persiapkan di bekal akhir nanti? Coba. Amal baik dan amal ibadah kita. Amal baik, beribadah, berdoa, apa lagi? Sedekah, apa lagi? Hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. orang tua. Tepuk tangan untuk Sayyidul Islam. Masih semangat ya? Ayo kita tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat ya? Nah, itu adalah makna hari akhir. Kemudian yang kedua, macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir itu ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama, Tadi jangan dulu. kiamat sugra. Yang kedua, yang tahu pengertian kiamat sugra atau kiamat kecil siapa? Anak-anak? Coba. Sayyidul pengertian kiamat kecil. Ayo. Kiamat kecil. Contoh kiamat kecil. Kiamat kecil. Pengertian kiamat kecil apa? Terus. Hancurnya sebagian alam. Hancurnya
Contoh kiamat kecil. Contoh kiamat kecil. Kematian seseorang. Kematian terus. Bencana alam. Bencana alam. Terus. Banjir. Banjir. Itu adalah contoh kiamat atau kiamat Siapa yang melihat orang mati? Saya. Apa perasaannya? Sedih. Pasti sedih ya? Nah, pasti sedih. Itu adalah contoh kiamat sugro atau kiamat Kecil. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro itu atau kiamat besar. Coba pengertian kiamat kubro. Salsa. Telurnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, pengertian kiamat kubro. Turunnya Nabi Isa. Pengertian kiamat kubro siapa yang tahu? Saya. Kiamat besar, coba Saidul. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancurnya alam semesta beserta Isinya. coba yang tahu contoh kiamat besar apa saja? Saya. Coba Saidul. Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Munculnya Imam Mahdi. Turunnya Imam Mahdi. Munculnya asap di timur dan di barat. Munculnya asap di timur dan di barat. Terus Munculnya binatang. munculnya binatang apa lagi? Turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Itu adalah contoh-contoh kiamat Kubra. kubro. Kemudian yang indikator ketiga, tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Coba Pak Guru tanya, tanda-tanda kiamat kecil. Siapa yang bisa? Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, apa? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Ayo. Gempa. Gempa bumi. Terus. Longsor. Halo. Longsor. Banjir. Apa lagi? Tsunami. Kebakaran juga. Ya. Tsunami. Ya, itu adalah tanda-tanda kiamat Kecil. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Tsunami. Tanda-tanda kiamat besar. Siapa yang bisa? Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Terbitnya di sana. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Terus. Telurnya Ya'juj dan Keluarnya yang tidak itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Nah, dari tiga indikator itu kita sudah mempelajari dan sudah kita tayang di video tadi ya. Nah, sekarang anak-anak, Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Nah, anak-anak, cara bekerja nanti, halo, cara bekerjanya nanti digunting pelan-pelan, ditindis pelan-pelan di atas gabus. Nah, Pak Guru akan membagikan. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Nanti kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, nyambung ya, nanti nyambung. Ke kelompok ini. Ada
besar ya. Ada tanda kiamat apa ini? Kiamat kecil ya. Ada tanda kiamat besar kamu. Tanda kiamat besar. Mana tanda kiamat besar? Iya. Musuhnya Dajjal. Ya, tempel anak-anak. Ayo, kecil. Kerja ya. Yang tempel sebagian, yang tinggi sebagian. Ayo kerja. Yang tinggi kerja kelompok. Yang turun sebagian, yang tinggi sebagian. Tinggi. Tempel dulu ke kelompoknya. Ayo. Kelompok dulu. Pelan-pelan aja. Tidak bergerak di sini. Ini ya rapi, tidak ikat. Mana susunannya yang kiamat besar dulu, yang kiamat kecil dulu yang mana? Kiamat kecil dulu yang mana? Bagaimana cara susun yang bagus ya? Susun yang bagus. Urutkan dulu yang kecilnya ya. Kelompok 3 kiamat kecil yang dulu. Lalu yang kiamat kecil. Susun. Oke, yang rapi ya.
Ya berapa? Apa? Tergantung gimana bagusnya. Nah, serang-sering. Gimana bagusnya cara simpannya? Ini yang oke. Ayo, perhatikan. Ya, kelompok 3 ada 2 kegiatan ini. Ada tanda-tanda kewan kecil ya, tanda-tanda kewan besar. Banyak kan kegiatan mana kelompok 1 sudah susun yang rapi. Apa nanti dibaca? Siapa yang baca? Kalau kerja kelompok itu sambil kerja, ya sambil kerja yang sebagian, yang penting sebagian. Tanda. Ayo, yang bagus, yang bagus. Bisa dibaca ya. Sudah masuk. Masih berapa?
Terus apa lagi? Simpan di belakang. Yang rapi ya, yang rapi ya. Harapannya simpan di bawah. Sudah? Untuk kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Ayo kita tekun dulu. Yel kelas 5. Sehat, cerdas, ceria. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan sedikit hasil presentasi kalian ya. Halo? Hai. Halo. Nanti kalau Pak Guru panggil kelompok 1, cara bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok 1. Akan membacakan hasil kerja kelompok dengan tugas tanda-tanda kiamat besar. Nanti langsung dibaca. Sesudah selesai membaca, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah siap semua? Siap. Pertama kelompok 1 masuk untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami. Tanda-tanda kiamat besar: terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, terjadi gerhana di timur dan di barat, munculnya asap di timur dan di barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melahirkan di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 tadi menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar yang dijelaskan oleh kelompok tadi. Kelompok 3 tadi adalah tentang tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, terus Munculnya Dajjal. nah, itu kegiatan kelompok 3. Kemudian itu kelompok 2. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Tanda-tanda kiamat kecil: banyaknya perbuatan riba. 2. Banyaknya bermunculan nabi palsu. 3. Banyaknya anak yang tidak hormat orang tuanya.
Munculnya berbagai fitnah. 5. Banyaknya anak yang tidak hormat orang tuanya. 6. Banyaknya kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak di kelompok 2 tadi menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat kecil. Tadi tanda-tanda kiamat kecil apa sih? Halo, kiamat kecil itu apa? Yang pertama, banyaknya Perbuatan riba. ya banyaknya perbuatan riba. Yang kedua, banyaknya berbohong. Ya, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yang terakhir, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kelompok kami. Tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Munculnya berbagai fitnah. Banyak anak yang tidak hormati orang tuanya. Banyaknya kebohongan. Banyaknya bermunculan nabi palsu. Munculnya asap di timur dan di barat. Terbitnya matahari dari barat. Banyaknya perbuatan riba. Turunnya Imam Mahdi. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Munculnya binatang melata di bumi. Munculnya Dajjal. Terjadinya gerhana di timur dan di barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang tadi kelompok 1 tentang tanda-tanda kiamat kecil. Kelompok 2 tanda-tanda kiamat besar, dan kelompok 3 tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Bapak mau tanya, kelompok 3 yang ditayangkan hasil video yang dibacakan oleh kelompok 1 tadi apa saja? Coba kelompok 3. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil yang dibaca oleh kelompok 1? Apa tanda-tandanya? Halo, untuk kelompok 3, apa saja tadi? Munculnya berbagai fitnah. Ya, munculnya berbagai Fitnah. itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian Banyak anak yang tidak hormati orang tuanya. banyak anak yang tidak hormati orang. Untuk kelompok 1, kelompok 1 yang dibacakan oleh kelompok 3 tadi tanda-tanda kiamat besar apa saja? Terbitnya matahari. Terbitnya matahari, Munculnya Dajjal. munculnya Dajjal, Turunnya Imam Mahdi. turunnya Imam Mahdi. Itulah kegiatan-kegiatan kita tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tadi anak-anak kita sudah membahas 3 indikator. Yang pertama, makna hari akhir. Makna hari akhir itu hancurnya alam beserta. Kemudian yang kedua, macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat ada dua. Kiamat sugra atau kiamat kecil, kiamat kubro atau kiamat besar. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil tadi anak-anak? Halo, masih semangat? Masih semangat? Tanda-tanda kiamat kecil. Munculnya apa? Banyaknya perbuatan riba, bermunculan nabi palsu, banyaknya anak
Ayo, ketuk semangat. Yel kelas 5. Masih semangat? Halo? Masih semangat? Tepuk 7 anak hebat. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah firman untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, hidup tenang. Ingat, ayo kita lakukan. Oke, masih semangat. Anak-anak, Pak Guru tadi sudah menjelaskan tentang makna hari akhir. Ada 3 indikator yang Pak Guru jelaskan tadi yang berkaitan dengan makna hari akhir. Hari akhir itu adalah hancurnya Alam semesta beserta isinya. serta isinya. Yang kedua tadi adalah macam-macam. Halo. Macam-macam hari atau hari kiamat. Anak-anak, tadi yang sudah kita Pak Guru jelaskan, sudah ada yang paham? Sudah. Ngerti semua? Ngerti. Maaf, apa pengertian dari hari akhir? Hari akhir, hancurnya Hancurnya alam semesta beserta isinya. pintar, luar biasa semangatnya. Bapak ingin tanyakan kepada Nur Salsabila. Anak-anak, halo. Salsabila, sudah paham dan mengerti? Macam-macam hari kiamat, Salsa. Ada 2 macam-macam hari. Pertama, kiamat apa pengertian kiamat sugro? Kiamat kecil. Apa pengertian kiamat kecil tadi? Ya, terus. Banyaknya anak yang tidak hormati orang tuanya. Nah, contoh kiamat kecil. Contoh kiamat kecil, Kematian. Terus apa lagi? Banyaknya perbuatan riba. Banyaknya Perbuatan riba. perbuatan. Apa lagi? Banyaknya orang tuanya. Banyak anak yang tidak hormat orang Tuanya. Kemudian munculnya apa? Munculnya kaki asuh. Fitnah. Terus Banyaknya kaki asuh. apa lagi? Banyaknya kebohongan. Banyaknya kebohongan. Jangan Banyaknya kebohongan. Kalau kiamat kubro, Munculnya dajjal. munculnya Dajjal. Turunnya Imam Mahdi. Terus Turunnya Ya'juj dan Ma'juj. munculnya Imam Mahdi. Yang kedua munculnya Dajjal. Yang ketiga Turunnya Ya'juj dan Ma'juj. keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat Terbitnya matahari dari sebelah barat. terbitnya matahari dari sebelah barat. Keluarnya asal dari barat daya. Yang keenam Munculnya asap dari timur dan barat. yang ketujuh Turunnya Nabi Isa.
turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedelapan, Turunlah Imam Mahdi. turunnya Imam Mahdi. Itu adalah tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat kecil itu Kematian. gempa, Bumi. tanah, Longsor. tsunami, apa lagi? Turun, Api. Kebakaran. kebakaran. Tepuk tangan dulu. Semangat. Anak-anak, hai, hai, halo, hai, Nah, anak-anak, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang materi makna hari akhir itu, makna hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti sudah tidak ada lagi manusia di dunia kecuali apa bekal kita untuk bawa ke akhirat nanti. Amal baik kita. Persiapan kita apa? Amal baik kita. Amal baik kita. Amal baik itu apa saja? Kebaikan kita selama di dunia. Kebaikan kita selama di dunia, terus apa lagi? Beribadah. Beribadah terus. Berdoa Tuhan. Zikir terus. Zikir. Berzikir. Berzikir. Apa lagi? Mengaji. Mengaji. Sholat. Beribadah. Beribadah. Beramal. Amal kebaikan kita itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di alam kubur yang akan ditanyakan amal apa yang dikerjakan oleh manusia di dunia. Tadi beramal, beribadah, hormat kepada orang tua, ya, itu amal baik. Kalau amal baik kita berarti kita masuk di mana? Surga. Kalau amal buruk masuk di mana? Neraka. Berarti amal yang kita bawa di dunia, amal baik kita beribadah. Apa lagi? Mengaji. Ngaji, Sedekah. sedekah, itu semuanya amal baik. Amal baik kita. Kalau amal baik kita akan masuk surga. Siapa yang mau masuk di surga? Saya. Semuanya. Yang mau masuk neraka? Berarti masuk surga semua. Berarti harus melaksanakan kebaikan. Tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Dari madrasah, dari ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Hei. Semangat lagi. Semangat. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan makna hari akhir, di mana makna hari ini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti kita sudah tidak ada lagi yang hidup di dunia kecuali tadi Allah Subhanahu
SWT. Kemudian macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir itu ada dua hari. Kiamat sugro. Kedua, Kiamat sugro. kiamat sugro dan kiamat kubro. Contoh kiamat sugro. Kiamat kecil. Banyak anak yang tidak hormati orang tua. Sebagian Allah. Banyaknya kebohongan. Ketiga, Banyaknya anak yang tidak menghormati orang tuanya. yang keempat, Munculnya berbagai fitnah. munculnya berbagai fitnah. Yang kelima, Banyaknya yang mati palsu. itu adalah contoh kiamat kecil atau kiamat Sugro. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar. Turunnya Imam Mahdi. Yang kedua, yang ketiga, Turunnya Nabi Isa. yang keempat, yang keenam, terus yang ketujuh, yang kedelapan. Itu adalah contoh kiamat besar. Contoh kiamat besar, munculnya Imam Mahdi, munculnya Nabi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, Munculnya binatang melata di bumi. munculnya binatang melata di bumi. Yang kelima, Terbitnya matahari dari sebelah barat. terbitnya matahari dari sebelah barat, Munculnya asap dari timur dan barat. munculnya asap dari timur dan di barat. Yang kedelapan, apa yang kedelapan? Apa? Binatang melata di bumi. Iya, yang kedelapan, munculnya Dajjal. Terus yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tadi kita sudah melihat video, sudah ditayangkan di video tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang tahu coba tanda-tanda kiamat kecil apa saja? Banyaknya perbuatan riba. Yang kedua, Banyaknya kemunculan nabi palsu. tiga, Banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. empat, Banyak fitnah. lima, Banyaknya kebohongan. enam, Banyaknya yang ketujuh. banyaknya kebohongan. Ya, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar itu anak-anak apa saja? Munculnya neraka. Ayo semangat. Munculnya Nabi Isa. Terus keluarnya yang nah itulah yang dibahas sama Al-Guru tadi ya, 3 indikator yang dibahas sama Pak Guru tadi. 3 indikator: makna hari akhir, macam-macam hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Nah, anak-anak tadi sudah mengerti dan semua sudah paham tentang materi makna hari akhir? Sudah. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja siswa ya. Diisi ya anak-anak. Isi ya. Sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai anak-anak, kerjakan. Ya, kerjakan 5 soal. Sebutkan macam-macam makna dari kiamat. Sebutkan tanda-tanda kiamat Yesus sebelum.
Kerjakan tugas per individu ya. Selesai Pak. Jelaskan pengertian makna hari akhir. Ya. Sudah Pak. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya pembelajaran kita berkaitan dengan hikmah hari kiamat ya. Anak-anak belajar yang rajin di rumah. Belajar baca-baca tentang hikmah hari kiamat. Kerjakan tugasnya cepat. Anak-anak di rumah harus rajin beribadah ya. Rajin hormat kepada orang tua, berdoa supaya menjadi orang yang hebat, sukses. Kalau sudah menjadi sukses, kalau sudah sukses, membanggakan kedua orang tua. Iya. Makanya harus belajar, beribadah, berdoa, nurut kepada orang tua. Ya, dari Mas ya. Jelaskan pengertian makna hari. Kemudian sebutkan macam-macam hari. Tanda-tanda hari.
Salsa sudah? Sudah. Adil? Kalau sudah kumpulkan. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama. Iya, kumpulkan nanti Pak Guru. 9. Sebentar. Jangan lupa tulis nama ya. Iya. Nah, anak-anak. Halo. Hai. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Dipersilakan untuk ketua kelas untuk berdoa. Mari kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini yang berkaitan dengan makna hari A. Sebelum Bapak menutup materi ini, kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Nah, anak-anak nanti jabat salam mulai dari Sayyidul Islam ya, pelan-pelan.